Silakan bisa dimulai, Ibu. Baik, Ibu Neng hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat semua di seluruh Nusantara. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Apa kabar Bapak dan Ibu hebat semuanya pada malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Bertemu kembali ya Bapak dan Ibu dalam seri webinar Kanvalover Nusantara Berbagi sesi keempat dengan materi-materi yang menarik tentunya di setiap sesinya, yang pada hari ini kita akan menerima materi yang sangat menarik dan sedang digemari oleh masyarakat Indonesia ya, dan nanti akan dipandu oleh narasumber yang sangat hebat dan luar biasa. Baik, selama 1 jam ke depan saya akan memandu Bapak dan Ibu dalam mengikuti webinar ini, yaitu seri webinar Kanvalover Nusantara Berbagi sesi 4, yaitu tentang pembuatan short video, short YouTube, Instagram Story, dan Reels, juga TikTok. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yustinawati Aisyah dari SDN Cibinono 4. Kebetulan didaulat untuk menjadi moderator pada sesi webinar kali ini. Dan marilah kegiatan ini kita buka dengan membacakan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita lanjutkan untuk acara yang kedua, yaitu sambutan dari pengurus Kanvalovers Nusantara yang insya Allah pada hari ini akan diwakili oleh Ibu Neng Fitriani Puspitowati SPDSI, yang beliau adalah sekretaris dari Kanvalovers Nusantara dan beliau juga sebagai Google Certified Trainer dan juga seorang guru di SMK Negeri 1 Bantul. Kepada Ibu Neng Puspitowati kami persilahkan, Ibu. Terima kasih. Saya kedengaran Bapak Ibu? Kedengaran Ibu. Kedengaran Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Bu Yusin yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk memulai acara ini. Pertama-tama, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam room yang istimewa ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang terhormat kita, yaitu Bapak Denny Rehendi SPD MPD selaku founder Kanvalover Nusantara, yang mungkin malam ini nanti akan hadir di akhir sesi berhubung ada acara. Kemudian yang kedua adalah yang terhormat Bapak Ihin Solihin SPDI selaku Ketua Kanvalover Nusantara sekaligus sebagai narasumber webinar kali ini yang sangat menarik dengan tema yang sangat menarik, yaitu pembuatan short video, short YouTube, Instagram Story, Reel, dan TikTok ya. Kemudian tidak lupa juga saya sangat hormati pada tim Kanvalover Nusantara, pada para ketua Kanvalover di seluruh Nusantara yang sangat berkolaborasi ya, bekerja sama, bekerja keras memajukan Kanvalover Nusantara
Nah, kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih pada, semua Bapak Ibu yang hadir di sini. Alhamdulillah sampai jam 19.50 di awal pertemuan webinar kali ini sudah ada 147. Kami dari tim Kamfalovan Nusantara mengucapkan banyak beribu-ribu terima kasih, atas partisipasi kehadirannya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya ini dalam malam ini yang harusnya istirahat, apalagi ini liburan panjang ya. Nah, namun Bapak Ibu berkenan, untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran, hadir dalam, acara webinar Kamfalovan Nusantara seri keempat ini. Oke, kemudian Bapak Ibu, ini, perlu mungkin Bapak Ibu belum ada yang tahu, masih bergabung, perlu diketahui bahwa Kamfalovan Nusantara ini terbentuk karena adanya kolaborasi ya, semangat kolaborasi yang tinggi, dari semua ketua Kamfalover, dari semua peserta, yang sehingga bisa terlaksananya webinar sampai seri webinar keempat ini. Kita tahu bahwa kolaborasi ini merupakan inti dari kehidupan ya, sebagai contoh misalnya, angin, lebah, bunga itu bisa bekerja sama menyebarkan serbuk sari, begitu pula kita, di sini Kamfalovan Nusantara bisa menyebarkan manfaat, manfaat dari penggunaan Canva, kemudian diterapkan dalam pembelajaran. Nah, kita tahu ya Bapak Ibu bahwa dalam, zamannya sekarang itu yang serba digital ya, anak-anak sudah beralih ya, media belajarnya yaitu menggunakan teknologi dan kita sebagai, gurunya harus, mendidik anak sesuai dengan kode zamannya ya, eee, sesuai dengan konsep Merdeka Belajar bahwa kita harus mengembangkan, media pembelajaran, yang dapat sesuai dengan kebutuhan, peserta didik. Oleh karena itulah dengan adanya webinar kali ini tentang pembuatan, short video, YouTube, Instagram, TikTok ini sangat bermanfaat bagi kita semua, untuk membuat media pembelajaran yang singkat, tetapi menarik bagi anak-anak. Kita tahu ya Bapak Ibu bahwa, anak-anak zaman sekarang kalau dikasih materi terlalu lama itu cukup membosankan ya, apalagi kalau hanya berdasarkan teks materi di buku saja. Nah, itu anak cepat ngantuk ya. Nah, oleh karena itu kita sebagai guru juga, mari kita sama-sama belajar bagaimana cara membuat, media pembelajaran yang menarik, yang, tidak membosankan sehingga anak-anak semangat untuk belajarnya itu. Itu, sekilas, pembukaan dari saya, semoga webinar ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, tetap bersemangat belajar dan berkolaborasi dan bermanfaat bagi semuanya, baik peserta didik maupun orang-orang di sekitar kita, keluarga dan masyarakat. Semoga dengan nantinya karya-karya Bapak Ibu melalui short video, YouTube, Instagram itu memberikan energi positif berbagi kebaikan yang selalu menjadikan amal jariah bagi kita semua kelak di akhirat nanti. Demikian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, wabarakatuh. saya kembalikan ke Bu Justin sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih Ibu Neng, terima kasih untuk pembuka sebagai motivasi untuk kita semua. Betul sekali ya Bapak dan Ibu yang dikatakan oleh beliau bahwa seorang guru itu memang perlu kreatif, inovatif, dan bagaimana bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bahkan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Bukan begitu ya Bu Neng ya? Iya, betul. Terima Iya. kasih Bu. Salah Luar satunya biasa. termasuk penggunaan digital dalam pembelajaran yang mungkin akan kita simak nanti penjelasannya mengenai Canva. Bapak dan Ibu di sini mungkin sudah menjadi pernah mengikuti pelatihan Canva dari level 1 sampai 6 gitu ya. Dan sekarang kita mengingat kembali
apa yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Baik, terima kasih Bu Neng atas sambutannya. Ya, sama-sama. Selanjutnya adalah langsung kita ke pemateri pertama, yaitu penyampaian sekaligus berbagi praktik baik menggunakan Canva yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita ini, yang kebetulan saya akan bacakan biodata beliau, yaitu Bapak Ihin Solihin SPDI, lahir di Kuningan 5 Juli tahun 1979. Beliau adalah guru SMPIT Al-Kahfi, yaitu sekaligus sebagai guru bahasa Inggris. Beliau juga Wakasek dari kesiswaan di SMPIT Al-Kahfi Bogor. Beliau juga adalah guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Bogor, yang kebetulan memang sama dengan saya, alumni GP 4 Kabupaten Bogor ya, Kang Ihin. Kemudian Ketua Canva Lovers Nusantara. Baik, kepada Pak Ihin Solihin SPDI, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Justin, rekan saya di Canva Lovers dan juga di guru penggerak Angkatan 4 ya Bu Justin ya. Ya, betul. Benar nggak bosan Bu Justin? Tidak bosan. Malah makin semangat mengikuti kegiatannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, malam hari ini Bapak Ibu, wabil khusus Kang Dero, selaku founder dan juga duta Canva, dan berbagai jabatan yang tentunya sudah tidak asing lagi buat kita ya. Sosok yang tentunya menginspirasi buat kita. Terima kasih Kang Denny Rohendi atau Kang Dero yang sudah hadir malam ini. Kemudian juga rekan-rekan pengurus Canva Lovers Nusantara, Bu Neng dan kawan-kawan ya, yang mohon maaf kalau tidak semuanya disebutkan tanpa mengurangi rasa hormat kami. Juga seluruh peserta webinar malam hari ini ya. Alhamdulillah, insya Allah. Ya, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Mudah-mudahan bisa sedikit banyak menambah ya keilmuan kita, khususnya tentang penggunaan Canva. Ini kalau kemarin kita ada materi tentang PMM dan lain sebagainya, yang tentunya juga tidak kalah menarik dan bermanfaatnya. Kalau sekarang karena saya di Canva ya, saya akan coba berbagi praktik baik yang bisa saya ajarkan dalam hal ini tentang membuat short video di Canva ya. Ada short YouTube, Facebook Reels, Instagram Story dan Reels, ke TikTok. Sebetulnya semua platform aplikasi medsos ini ya hampir sama ya. Di mana sekarang yang lumayan lagi trending itu adalah short video alias video singkat. Tadi sudah dibacakan. Ini profil singkat saya. Tinggalnya di pesantren Terpadu Al-Kahfi Bogor dan mengajar bahasa Inggris di SMP Al-Kahfi. Ini akun media sosial saya. Monggo silahkan mampir ke akun saya, kasih komentarnya. Masukan-masukannya dari beberapa karya saya, walaupun jelas kalah banyak dengan Kang Dero. Saya masih sedikit Bapak Ibu ya, masih dalam proses belajar begitu. Makanya mari kita saling berbagi. Boleh juga tuh saling like, saling subscribe gitu ya. Kalau satu komunitas ini aja ada berapa ratus, bisa nambah buat subscribernya tuh. Alhamdulillah ya. Tapi juga enggak subscriber juga enggak apa-apa ya. Bukan keharusan, silahkan tawaran aja. Kemudian, boleh deh minta pendapatnya di komentar, silakan. Sudah pernahkah kita membuat short video? Ayo, silakan diketikkan. Mau ketik A-nya saja boleh gitu ya. Saya tidak pernah Kang misalkan. Pernah sekali waktu itu. Kayaknya jarang deh. Gitu ya. Pernah tapi jarang.
Wah, saya sih langganan. Saya konten kreator gini-gini juga. Allah ya. Oh, mantap jawabannya. Wah, Ya, banyak yang sudah tuh, pernah. Kang Ihin. Ada yang belum. Wah, ada yang belum juga ya. Yuk kita belajar Iya, lah. Ya. iya. Kalau yang pernah, ada yang sering, nanti di edisi berikutnya dilanjut materi saya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya. Bisa saling berbagi nanti ya. Menambahkan atau mungkin memberikan masukan. Sangat-sangat ditunggu ya. Selanjutnya, boleh juga nih diketikkan di komentar. Nah, apa sih platform media sosial yang paling kita sukai sampai saat ini? Wah. Ini bukan urutan ya, bukan berarti YouTube nomor 1, Facebook nomor 2, bukan. Ini saya acak aja ngetiknya gitu. Ya. Ada YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Snack Video, aplikasi Hello, lainnya sebutkanlah, boleh, silakan Bapak Ibu ya. Oh, ada yang nomor 1, nomor 3, nomor 2, dan seterusnya. Baik. 1 sampai 4, wah mantap nih. Semua platform media sosial dikunjungi ya dan dimainkan, nggak apa-apa, silakan. Yang penting bisa memanage waktunya sesuai dengan tugas kita masing-masing dan kewajibannya juga tertunaikan. Oke, wah YouTube dan TikTok, waduh, FB, Pak Rashid, ada Facebook, Bu Siti, TikTok sih seringnya. Nah, TikToknya yang mana nih? Nggak ada macam-macamnya ya. Oke, lanjut ya. Aduh, waktunya cuma berapa menit nih, Bu Yustin? 35 menit lah. 30 menit ya. Kalau lebih nggak apa-apa ya, please. Boleh, mangga. Ya. Silakan Pak, boleh, silakan Kang. Iya. Coba nih yang suka main medsos, hanya dikasih waktu 3 detik mikir ya. Boleh open mic, ayo siapkan jawabannya langsung, komentar ya. Sebutkan atau tebak logo yang akan saya tampilkan berikut ini. Facebook. Ini apa? Kalau ini? Twitter, oke. Ya, jarang nggak apa-apa, yang penting tahu. Tinggalan. YouTube. Teman saya itu setiap hari saya. Oke. Terpintar nih kan followers nih. Oke. Tadi apa? Kanva dong logo kita ya. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Kalau sekarang kita naikin nih. Kalau tadi tebak logo, sekarang tebak gambar. Kan ada tuh di aplikasinya ya, di Android juga ya, tebak gambar. Yang jago-jago yang pernah menyelesaikan berapa level kayaknya hafal nih. Ayo. Pak. Ada yang bisa jawab? Pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa. Satu lagi deh. Meniti waktu. Hebat, 100 ya buat Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu, apa sih itu short video? Nah, inilah video pendek. short video. Yang pendek. Duh, kececek. Ya, udah. Ini bukan kuis, sudah masuk materi nih. Jadi mic-nya bisa di-mute dulu ya. Oke. Terima kasih. Bapak Ibu, short video adalah format video pendek yang populer di platform sosial media, baik YouTube, IG tadi ya, udah kita bahas dan lainnya. Nah, ini biasanya memiliki durasi yang singkat. Coba yang
Yang tahu durasi paling singkat short video itu berapa detik? 15 detik. 15 detik, hebat, luar biasa ya. Kalau paling banyak? 60 detik. 60 detik alias 1 menit ya gitu. Dan memang nggak kepanjangan, kalau udah di atas 1 menit itu bukan short video ya. Dan dirancang ini untuk menarik perhatian penonton dengan cepat. Begitu ya. Oke. Nah ini tambahannya Bapak Ibu ya, materinya sebentar. Jadi ini mengandung konten yang lucu, kreatif, menghibur gitu ya. Juga bisa ada tantangan, tarian ya, komedi, lip sync, tutorial, cuplikan kehidupan sehari-hari kan gitu ya. Yang suami istri gitu kan, yang apa namanya anak sekolah, kuliahan dan lain sebagainya tentunya banyak di short video gitu. Ya, ada yang swipe up yang ke atas kan gitu ya. Atau feed khusus gitu. Secara singkat dan terus-menerus. Nah, bagaimana ya caranya? Ayo kita belajar. Kita masuk ke Canva ya. Tapi sebelumnya saya mau tampilkan dulu salah satu karya saya, walaupun ini belum diupload di media sosial, yang saya bikin kemarin kalau nggak salah ya. Ini adalah salah satu contoh short video berdurasi 30 detik. Kang Ihin, punten. Ya. Ini ada musiknya atau tidak ya? Soalnya tidak terdengar. Oh, tidak terdengar ya? Iya. Iya. Di saya tidak baik. terdengar. Tidak. Baik. Saya coba. Sama Bapak Ibu, tidak terdengar. Ya, memang Sebentar tidak terdengar. ya. Kita coba tampilkan yang sudah di-downloadnya sebentar. Kedengaran nggak Bapak Ibu suaranya? Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Bangun pagi. Manfaat bangun pagi antara lain meningkatkan produktivitas, membantu menjaga berat badan yang sehat, meningkatkan konsentrasi, dan memberikan waktu untuk berolahraga atau melakukan kegiatan yang menyenangkan sebelum memulai aktivitas sehari-hari. Kelihatan ya? Sudah ya? Kedengaran ya? Sudah, Kang. Nanti saya bagikan juga ya di grup WhatsApp beserta linknya, boleh like dan komen. Tapi itu tidak harus ya, silahkan aja. Baik, bagaimana cara membuatnya? Nah, kita masuk ke Canva, Bapak Ibu, ke beranda ya. Oke, kemudian cari media sosial. Kalau kecepatan bilang aja ya Bapak Ibu ya. Kecepatan, Pak. Oh, kecepatan. Tadi kan sudah ke beranda ya. Beranda tadi sudah, cari media sosial. Kan muncul tuh. Ada ini kan yang konten Instagram persegi, kemudian Facebook, kita cari aja. Yang TikTok, video TikTok. Nah, ini ada nih video TikTok yang ukurannya 1080 1920. Kita klik. Oke. Sudah masuk kita ke video. Nah, di sini kan ada template-nya ya Bapak Ibu ya. Kita pilih salah satu karena kaitan dengan morning, ya udah deh kita coba yang morning nih yang ada hujannya.
Tapi kayaknya yang hujan sudah lewat musimnya. Kita yang kemarau ya. Ini saya pilih yang ini, klik langsung. Sudah masuk di sini. Nah, Bapak Ibu, di kanan bawah itu ada namanya asisten Canva. Kelihatan ya? Nah, kita klik, itu akan muncul. Nah, di atas ada efek video, ada pangkas, transparasi, ya kan? Kita cari ke bawah tulisan ajaib, kita klik. Ini apa sih asisten Canva ini? Nah, bisa lewat Canva asisten atau asisten Canva, atau kalau Bapak Ibu yang sudah biasa pakai ChatGPT juga bisa. Misalkan kita mau ke ChatGPT, saya mau udah langganan, sudah senangnya dengan ChatGPT, boleh juga. Kita coba googling gitu ya, cari ChatGPT misalkan. Nah, kita klik yang open AI-nya, open AI-nya. Lalu kita try. Tapi juga dipastikan sudah login ya. Biasanya kalau yang belum login diminta login dulu. Nah, ini karena saya sudah login jadi sudah masuk ke halaman ChatGPT. Kenapa sih harus masuk ke ChatGPT? Ya biar cepat aja. Apalagi nih waktu berapa menit lagi nih Bu Justin nih. Tinggal copy paste gitu ya, Kang? Nah, betul. Iya. Nah, kita kembali ke Canva dulu ya. Nah, ini kan tadi. Nah, kita mau manfaat bangun pagi misalkan. Ya udah. Nah, kita save dulu. Kita ketikkan aja di sini. Manfaat bangun pagi. Enter. Coba di Canva muncul nggak? Ah, sudah muncul tuh. Teks yang sebelumnya kita delete dulu aja ya. Delete. Begitu. Nah, ini yang matahari animasinya boleh dipakai, boleh enggak. Ya, kalau kurang suka kayaknya mengganggu deh. Kita delete saja. Sudah masuk tuh Bapak Ibu. Ya, jadi kurang dari 1 menit sudah dapat nih materinya. Nggak perlu mikir berlama-lama, ya kan? Nah, kita tinggal kasih judul di atasnya, gitu. Klik teks, tambahkan judul boleh, atau Bapak Ibu klik huruf T aja langsung akan muncul. Tuh. Ini saya klik itu apa namanya huruf T, nanti akan muncul teksnya. Ya, saya ulang. Jadi kalau mau cepat munculkan teks, tinggal di keyboard klik huruf T. Nah, kita Cepat kali Pak ya. betul. Maksudnya gimana? Kecepatan? Kecepatan Pak, bingung. Oh, bingung. Yang mana Bu yang bingungnya? Tanyakan aja. Boleh ditanyakan. Kalau untuk tulisan ajaib kemarin juga Kang Dero udah pernah ngasih tahu ya caranya. Ya, Itu cuman ini saya ada di mempraktekkan apa yang Kang Dero ajarkan. Udah pernah mempraktekkan yang diajarkan oleh Kang Dero. Itu Sip. di situ kita mah bukanya di Canva Docs ya. Kemarin mah boleh. kemarin Ya. diajarinya sama Kang Dero yang di Canva Docs itu. Betul. Ternyata saya juga baru tahu itu ada tanda bintang di pinggir itu fungsinya Iya, bisa untuk ini ya. Saya belum buka-buka di situ soalnya. betul sekali Bu. Lebih cepat kan ya? Iya, betul. Terima kasih Kang. Ya. Kasih judul aja, manfaat bangun pagi. Punten Bapak, kalau Ibu, untuk Canva Doc Unfollowers itu dimanapun gimana ya? berada, Masih belum paham. teori desain itu kalau background-nya gelap, tulisan harus terang ya. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan background-nya terang, usahakan tulisannya gelap. Pastikan terbaca intinya gitu ya. Nah, karena menurut saya ini judulnya kayaknya kurang kelihatan nih, karena di background-nya agak gelap. Ya kita rubah aja warnanya gitu ya, cari yang terang. Umumnya biasanya putih lebih terang ya, gitu. Biar Maaf Pak, boleh tanya? Ya gimana?
Kalau untuk membuat modul pembelajaran itu lewat Canva juga bisa ya? Oh, sangat bisa. Nah, nanti Ya. mungkin di materi Em, berikutnya ada yang ke bagian modul pembelajaran, boleh. Atau kalau belum iya, ada, Pak. nanti saya siap ngisi juga. Ada Atau kok langsung sama Kak, Oh, Kang ada Dero dikirim aja. ya? sesinya. Ya, Oh, webinar berikutnya ada. Ada, oh insya iya. Allah ya. Matur nuwun. Oke. Kita lihat nih hurufnya sama nggak? Huruf yang judul dengan yang materi ya. Yang judul itu Open Sans ya. Open Sans ya. Kita lihat, oh ini Arimo. Boleh disamakan, boleh enggak. Cuma kalau saya biasanya antara judul dengan materi disamain. Jadi kita samakan aja Arimo gitu ya. Tergantung selera masing-masing. Nggak harus begitu ya, nggak harus sama, nggak harus beda. Silahkan sesuai dengan seleranya masing-masing. Saya kasih tebal. Kalau mau dikasih efek tulisannya boleh, yang bayangan begitu ya. Terserah selera masing-masing. Nah, begitu. Kemudian ini kan kayaknya tulisan materinya kurang muncul ya, karena di bawahnya mataharinya menerangi jadi cukup membuat terang. Kita kasih elemen aja. Ya. Kasih elemen yang kotak boleh. Kita tarik. Ya. Gitu sampai ketutup semuanya. Atau sepasnya materi misalkan. Ya, kita pasin, boleh. Nah, klik kanan, klik kanan. Ini di posisi ada ya. Nah, boleh mundur, sudah muncul. Kemudian transparasinya kita kurangi. Nah, begitu. Ya, tinggal warnanya kita rubah yang terang. Mau putih boleh, mau yang kuning boleh, gitu ya. Kita Layarnya. Cakep. Nah, begitu, ya kan? Tadi ya. Coba kita putar dulu ya. Ini belum dikasih animasi apa-apa. Ya lumayan. Oke, sekarang kita kasih animasi tulisan-tulisannya. Mau terbit, begini boleh. Ya, kecepatannya kita turunin dikit. Nah, kemudian yang ini juga kita geser datar, boleh begini. Ya, mau animasikan keduanya boleh. Kalau saya biasanya yang sering digunakan saat masuk aja kecepatannya. Gitu. Kemudian ini kan teksnya ya. Nah, ini bisa dipilih mana aja. Oke. Nah, ini disesuaikan. Mau yang mana-mana silahkan dipilih. Misalkan mau pakai mesin tik, silahkan gitu ya. Tergantung selera. Sampai sini bisa diikuti Bapak Ibu? Bisa. Yes, oke bisa. Jadi bisa lanjut ya. Ya, terima kasih. Oke, sekarang kita tambah audio ya. Kalau ini materinya udah cukup nih segini aja. Kalau short video itu nggak usah banyak-banyak ya. Karena kalau banyak-banyak jadi bukan short video kan gitu. Nah, kita cari unggahan ke audio. Nah, gitu. Saya sudah punya lagu nasyid nih. Karena saya suka nasyid gitu ya. Lagu Islami a cappella. Ya udah, saya download yang itu. Gimana kalau mau lagu yang lain? Boleh juga, silahkan klik yang audio. Silahkan. Terima kasih guruku misalkan. Oh bisa, terima kasih guruku. Caranya gimana kalau mau nyari audio ya yang di Canva nggak ada? Nah bisa ke YouTube ya, bisa. Misalkan kita, nah ini kalau saya tadi udah nyari yang free background music. Ini contoh kalau kita ingin mencari background yang nggak kena copyright ya, supaya lolos gitu. Caranya ke YouTube, nah diketik aja NCR gitu atau NCR Song Background Music boleh,
Atau klik yang paling atas ini nih, no copyright musik instrumental. Kita coba. Iya. Nah, tinggal dipilih aja nih yang cocok nih. Kalau suasana pagi, gambarnya juga kayaknya pagi nih. Coba kita buka. Biasanya ada iklan. Kita tunggu iklannya. Oke, kita dengerin dulu. Pas nggak nih musiknya nih? Anggap aja pas ya. Oke, kita download. Nah, karena kita butuh hanya musiknya saja, kita download kualitas yang paling rendah aja. Nah, kan cuma 1,51 kecil ya, kita download. Nah, ke download nih. Karena dia berbentuk MP4, jadi nggak bisa kita langsung ke audio. Makanya kita coba convert ya. Caranya gimana convert? Ketik aja MP4 to MP3 converter. Bisa diikuti ya. Nah, udah muncul nih. Kita masukin video yang tadi kita download. Nah, biasanya paling atas nih kalau di komputer saya. Kalau udah di sini udah muncul, convert deh. Convert. Yes, oke, convert. Lagi proses, kita tunggu beberapa detik. Biasanya nggak lama ya. Nah, ini kan tinggal, nah udah muncul nih download nih. Kita download. Audio nih sudah bentuknya. Ya. Kita ke Canva lagi. Nah, kita ke unggahan, Bapak Ibu. Kita unggah file ya. Lalu kita cari yang downloadnya musik. Nah, ini musik akustik folk. Oke, sudah masuk di sini. Nah, insya Allah karena ini no copyright ya. Nah, insya Allah nggak akan kena ban gitu ya. Maupun ditegur lah bahasanya sama YouTube gitu ya. Kita klik, sudah masuk, lalu kita geser-geser aja nih sesuai dengan jumlah slide-nya ya ataupun tampilannya. Kita coba. Nah, misalkan ini kayaknya pas masuk kelamaan nih musiknya, ya kita tarik-tarik aja. Nah, kita bawahin dulu. Biar pas masuk tuh langsung musik gitu ya, nggak ada deg-deg dulu gitu. Boleh. Kalau kurang geser lagi, tarik ujungnya. Kayaknya musiknya kurang kenceng, Kang. Ya, tinggal ke tanda yang volume ini kita gedein. Ya. Cuman kenapa nggak usah gede-gede dulu? Karena rencananya kita kasih suara gitu ya. Supaya lebih menarik dan interaktif, bagusnya ada suara kita yang ngomong. Nah, kalau misalkan mau ngomongnya yang pakai AI lagi juga bisa ya, pakai suara Google gitu. Tapi next lah ya untuk edisi berikutnya biar waktunya lebih luas. Nah, ini kita coba tampilkan. Musiknya kedengaran ya Bapak Ibu ya? Belum. Enggak kedengaran. Enggak Ada dia suaranya ini. Cil. Oh, belum ada ya? Nanti harus di-download dulu berarti. Biar kedengaran kita download, baru akan kedengar ya. Oke, nah saya coba tambahkan nih. Sebetulnya kalau untuk sebuah short video sudah cukup ya dengan 15 detik ini. Tapi
supaya lebih jadi daya tarik, ya coba kita tambahin satu slide lagi gitu ya, yang bisa membuat orang tuh langsung ketika lihat short video kita tertarik gitu ya. Kita cari, nah ini kan template-nya, coba kata kuncinya morning. Nah, banyak tuh gambar morning. Mana nih yang kira-kira menunjukkan aktivitas di pagi hari? Ini aja nih kayaknya nih, ada kopi. Ada kopi, iya. Oh iya salah. Kita ini dulu, duplikat dulu ya. Oke. Atau tambah halaman boleh. Kita tarik ke sebelah kiri, ya biar pindah posisi. Kemudian, nah yang ada kopinya katanya. Kita masuk tuh. Nah, kita tambahkan. Apa manfaat Dari kopi misalkan. kan temanya tentang bangun pagi, Bu. Nah, gitu ya. Tanda tanya jangan lupa. Oke, kita rubah warnanya yang bagaimana kalau oh iya pakai efek aja ya. Efeknya ada putihnya. Nah, sehingga pas jatuh ke yang background gelap tetap nyala. Begitu ya. Kalau saya di sini, tahukah Anda gitu? Boleh tuh tambahkan ya. Tambahkan berarti tambah halaman, geser ke kiri, cari yang mana lagi nih? Yang morning lagi, kita cari yang morning. Boleh ini ya. Suasana matahari pagi gitu ya. Tahukah Anda gitu ya. Ini delete aja. Kita perbesar. Kurang besar. Kegedean ya. Ini kalau mengganggu buletannya hilangkan aja. Bisa gitu ya. Ini hilangkan juga. Ini kan kepanjangan nih. Nah, cukup 4 detik lah ya. Ini juga sama kepanjangan. Cukup 4 detik aja. Oke. Pokoknya usahakan tidak usah lebih dari 15 detik atau 30 detik atau 60 detik. Udah selesai nih slide-nya segini aja. Nah, sekarang kita coba ke rekaman ya. Rekaman sendiri ya. Nah, ini bisa ditambahkan suara ya. Nah, ini suara saya sudah rekam sebetulnya biar cepat tadinya. Bu Neng, kalau rekam sendiri itu gimana Bu Neng? Bisa dibantu? Oh ya, itu Kang di situ ada unggahan. Unggahan. Nah, Ya, ini ada rekam diri ya. Ya, oke. Oke, bisa rekam diri Anda. Ini langkah pertama. Atau bisa juga masuk ke studio bila wajah kitanya ingin nampil. Ya,
Ini klik bagikan, kemudian lainnya, ya, kemudian cari tampilkan dan rekam. Nah, lalu masuk ke studio. Ini jika memang ingin muncul ya video kita. Nah, seperti ini gitu. Tapi kalau saya pengen suaranya aja. Berarti nggak usah pakai ini, gitu. Makanya pakai yang rekam diri Anda saja. Jadi bisa dengan dua cara. Nah, ini juga sama, ada yang muncul begini, kan? Dengan layar wajah kitanya muncul begitu. Karena saya nggak mau muncul, ya udah, berarti yang kameranya dimatikan saja, tanpa kamera. Nah, ini kan tinggal rekam suara kita. Kita coba rekam ya. Ini slide pertama nih. Tahukah Anda? Nah, udah satu tuh slide ya kan? Kita klik geser. Nah, baru kita rekam lagi tulisannya apa manfaat bangun pagi ya, supaya kita siap-siap nanti. Apa manfaat bangun pagi? Oke, dan terakhir, ini opsional. Mau dibaca dengan suara kita boleh, mau tanpa suara kita pun juga silahkan. Karena banyak nih slide-nya ya. Gitu. Kalau menurut saya cukup dengan yang tadi saja, 2 kalimat gitu. Biar nanti kita perpanjang durasinya sehingga yang melihat tayangan video cukup membaca saja. Nah, kalau sudah selesai ya kan, tinggal simpan dan keluar. Nah, ini lagi memproses. Gitu. Nah, ini hilangkan saja. Kita coba ya hasil rekaman kita. Oke. Nah, ini kan lumayan panjang. Opsional. Boleh diisi suara kita, boleh tanpa suara kita. Ya. Yang penting tadi sudah ada bagian suara kita menunjukkan kita interaktif dengan penonton gitu ya. Nah, ini juga durasinya kan kayak kepanjangan nih. Orang cuman ngomong, "Tahukah Anda?" Kenapa harus lama-lama gitu ya. Karena kalau short video kelamaan jadi bete, bikin orang bete. Nah, sepertinya 38 detik aja cukup. Nah, ini juga kita coba kurangi lagi. Oke. Nah, ini agak panjang karena kan si penontonnya harus baca nih gitu. Apa sih manfaat bangun pagi itu? Nah, ini poin-poinnya gitu. Ini kemudian apa lagi ya? Sepertinya udah jadi nih. Kita coba sekali lagi. Membuat linknya gimana ya Pak? Mohon izin. Oke, supaya ada variasi gitu ya, dan nggak terlalu langsung pindah slide, kita coba kasih transisi di sini. Nah, kita klik yang di tengah-tengah ini, kemudian tambahkan transisi. Kita pilih nih, mau yang mana transisinya. Mau yang mengalir begini, boleh. Yang tumpuk dari atas, boleh. Sesuai selera, ya. Sukanya yang mana? Kalau saya yang mengalir aja deh. Tuh, lebih enak. Kemudian cari, lihat durasinya. Mau yang berapa detik. Ya. Kalau misalkan kurang
pengen dicepetin ya durasinya berarti tarik ke kiri. Kalau biar agak lama ke kanan gitu ya. Seterusnya. Coba kita klik lagi dari awal. Kenapa loading? Oke. Seperti itu Bapak Ibu ya untuk short videonya. Ini sebetulnya baru contoh yang pertama. Cuman saya kembalikan dulu ke moderator, barangkali waktunya sudah habis atau buat diskusi dan sebagainya. Tapi kita selesaikan dulu yang ini, kita coba download ya kan. Nah, durasinya 21,3 detik. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk yang slide yang ketiga, ini bisa dibaca boleh enggak? Ya, maksudnya suara kitanya. Atau kalau mau pakai suara yang lebih menarik lagi, suara Google misalkan, atau yang pakai ID ya, DID, ya itu juga boleh tuh yang AI, yang seperti suara robot begitu ya, suara-suara di short video, ya, boleh silakan. Ya, kita coba download dulu yang ini, klik bagikan, kemudian unduh. Nah, bentuknya video MP4. Ya, kualitasnya 1080 yang terbaik. Lalu kita unduh. Ya, kita tunggu sampai selesai. Ya. Ada contoh lain yang pernah saya bikin, ya sebentar. Di akun yang satunya nih. Nah, kalau ini saya waktu Ramadan kemarin nih bikin. Ketika 10 hari terakhir. Nah, ini doa juga bisa. Dengaran nggak musiknya ya? Dengar, Pak. Kedengaran. Ini doa sesuai dengan lafaz doa Lailatul Qadar. Kemudian contoh lainnya saya juga pernah bikin yang saya share di akun saya. Mana ya? Anda dulu atau ke project. Nah, ini ada video tentang cara belajar bahasa Inggris. Kalau ini tanpa suara. Ini juga sama prosesnya. Kita bikin atau saya bikin. Ini pakai yang create bulk ya. Nah, ini udah jadi nih tadi karya yang kita bikin ya. Oke, kita coba lihat dulu yang tadi sudah dibikin. Tahukah Anda apa manfaat bangun pagi? Itu contoh untuk pembuatan short video. Lalu setelah ini kira-kira langkah selanjutnya apa Bapak Ibu? Untuk mendapatkan linknya gimana ya Pak? Nah, kita upload di media sosial kita. Ya, saya coba upload nih yang barusan kita bikin. Kita masuk ke channel kita, kemudian kalau di sini coba tadi channel kita nih misalkan ya. Kita klik yang tanda kamera paling atas, create, upload video. Upload video. Nah, udah muncul tulisan
drag and drop video files to upload. Kita pilih select files. Lalu kita cari video yang tadi sudah kita download. Nah, manfaat bangun pagi. Oke, kita tunggu. Nanti dari YouTube akan ngecek nih. Nah, judulnya manfaat bangun pagi aja gitu. Oke, kemudian apa nih? Kasih aja deskripsinya ya. Yuk kita simak manfaat bangun pagi. Dah gitu aja. Kemudian playlistnya kalau ada bisa di checklist salah satu, kalau nggak ada nggak usah, nggak apa-apa. Nah kemudian apakah ini untuk anak-anak? Karena ini untuk umum juga, ya berarti no. Nah, kemudian kita klik next. Nah ini di bawah ada tulisan dan checklist ya. Check complete, no issues found. Ya kan? Berarti ini aman nih. Tadi kan backsoundnya karena kita ambil dari yang NCR ya atau NCR, no copyright. Jadi insya Allah aman. Kemudian next. Nah ini kan copyright, no issues found. Oke aman. Nah kita karena biar dikonsumsi umum, klik public. Kemudian sebelum dipublish kita klik dulu nih linknya, di copy dulu untuk di share ke teman-teman kita kan gitu. Kita klik, ya kemudian publish. Tunggu prosesnya. Nah ini udah ada kan tuh linknya. Kita klik copy. Nanti tinggal tunggu. Nah ini udah masuk nih. Ini nanti akan otomatis masuk ke short video ya. Kita akan masuk ke short video. Caranya sekarang saya bagikan ke WhatsApp ya. Sebentar. Saya ini dulu. Tadi ya Bapak Ibu ya, saya kirim link yang tadi YouTube Short-nya ya ke Bapak Ibu, lagi proses ke WhatsApp-nya. Oke, coba saya kirim di Canva Lovers Nusantara ya. Nanti bisa dicek bareng-bareng. Ya, silakan Bapak Ibu, sudah saya share. Apakah muncul di layar YouTube HP Bapak Ibu? Mudah-mudahan bisa. Sudah adakah? Sudah Kang. Belum Pak, belum. Sudah, Pak. Sudah, Belum. sudah ada. Nah, udah jadi ya. Itu Ya, udah Pak. otomatis ke short video. Lalu bagaimana kan tadi bikinnya TikTok? Ya tinggal masuk aja ke akun TikTok kita, Bapak Ibu ya. Lalu upload videonya gitu. Ini videonya kan bisa ditransfer ke HP ya. Bisa di-download di HP. Kalau akun TikToknya ada di HP boleh, atau di apa namanya? Di laptop juga bisa, ataupun di PC ya, kita masuk aja ke TikTok lalu login. Nah, nanti tinggal di-upload saja gitu. Nah, seperti ini kan nanti tinggal kita login ya. Masuk aja, kita lanjutkan. Saya belum share screen yang ini ya, bentar. Maaf, kelupaan.
Bu Justin, udah habis belum waktunya? Sudah sebenarnya Kang. Oh, sudah. Tapi kayaknya sedang asik. Oh, sedang asik. Saya selesaikan sampai upload dulu ya ke TikTok ya. Oh iya, siap, mangga. Bentar. Udah muncul belum? Belum muncul? Belum ya? Coba sekali lagi kita ulang, saya ulang. Nah, gimana? Sekarang udah muncul belum? Belum ada Kang Ihin. Oh, sekarang sudah. On proses. Oke. Nah, ini di laptop atau komputer juga bisa ya. Masuk ke TikTok. Ya, saya lanjutkan dengan Google aja. Ini Google saya. Gampang ya. Terima kasih. Ya, gampang. Apa ini? Objeknya sama. Coba ulang lagi. Konfirmasi. Oke, lagi proses, login, berhasil, ya, tergantung koneksi. Nah, kita unggah karya kita tadi. Ada iklannya. Pilih filenya. Nah, ini kita langsung ke videonya. Sudah ketemu tadi di download ya video. Gitu. Kasih tagar boleh, tambahkan ya. Manfaat pagi. Kayaknya cukup deh ya. Oke, langsung aja posting. Oke. Proses mengunggah. Lagi proses. Tergantung koneksi masing-masing. Video Anda sedang diunggah ke TikTok. Oke. Lagi proses ya. Nah, nanti saya share deh ininya, linknya. Mungkin itu aja Bu Justin ya. Sebetulnya materinya sudah saya siapkan 3. Khawatir nanti waktunya masih banyak, ya saya siapkan 3. Yang keduanya tentang yang tadi membuat quotes ya, motivasi, 1 klik bisa 50 quotes langsung, yaitu pakai yang bulk create itu ya. Keren itu Kang Ihin. Ya, yang ketiganya yang pakai ChatGPT dan AI ya, D.ID. Jadi kita pilih foto orang lain boleh, foto kita boleh, tapi ngomong gitu bersuara ya. Ya next episode lah insyaallah. Mudah-mudahan ada waktunya dan panjang umur, sehat semuanya ya insyaallah. Amin. Ya Bapak Ibu, Kang Dero dan semuanya, mudah-mudahan bermanfaat dan juga menginspirasi. Kalau video-videonya yang bernilai pahala tentunya insya Allah walaupun kita sudah wafat pahalanya mengalir gitu ya. Amin. Ada hadis, ada ayat Quran, ada inspirasi, pokoknya yang memotivasi orang untuk berbuat baik maka insya Allah kita pun dapat. Demikian itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu dong Bapak dan Ibu untuk Kang Ihin. Beri aplaus dulu, keren. Terima kasih banyak. Ya, di jam-jam rawan ini yang sudah mulai menggerogoti mata, tapi teman-teman masih semangat nih, ya. Makin bertambah ya. Makin malam. Iya, alhamdulillah dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari Canva gitu ya. Kalau sudah cinta dengan Canva ya
apapun akan bisa jadilah. Pokoknya setiap konten, setiap hari pasti setiap hari itu jadi satu konten luar biasa itu. Betul. Iya, betul, Usahakan, Neng. apalagi nih pesan saya buat konten kreator, sehari minimal 1 video biar Nah, cepet tuh. kalau mau Oh ya. monetisasi ya. Oke, Kalau tapi oke. niatnya untuk berbagi saja ya nggak apa-apa, jarang-jarang. Betul. Yap. Ya, terima kasih ilmu dan inspirasinya kepada Kang Ihin Solihin yang sudah menyampaikan materi tadi yang luar biasa ya Sama-sama. tentang short video. Dan tiba waktunya bagi Bapak dan Ibu jika ingin ada yang bertanya dipersilahkan. Silakan untuk bertanya, boleh raise hand. Ya, ini ada Bapak Syarif. Ya. Oh ada juga yang di kolom komentar ya, di chat ya. Ada dari tadi banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya tertarik dengan pembelajaran Canva ini untuk membuat shot. Ya, Kang Sebelumnya Syarif. saya sudah bikin shot melalui menggunakan CapCut ya. Ya. Nah, untuk itu akun pribadi. Nah, apakah bisa dimasukkan ke akun pribadi atau harus ke akun ID belajar gitu, Pak? Terima kasih. Oh baik. Akun ID kan salah satu opsi untuk bisa masuk ke akun Canva ya. Iya. Kalau saya sudah punya 2 akun yang masuk ke Canva. Yang pertama belajar.id. Ya, kemudian setelah sukses menjadi ya tadi ya Canva for Education yang premium, saya coba daftar ke yang pakai Gmail yang pribadi sesuai saran Kang Dero. Iya. Daftar aja Kang, pokoknya upload berkasnya sama persis dengan yang belajar.id kan gitu. Iya. Saya coba upload, daftar dan ternyata memang tidak kurang dari 5 menit. Ini saya setahun atau 2 tahun yang lalu ya. Waktu ikut pelatihan awal-awal dengan Kang Dero, alhamdulillah di-approve tuh, diterima. Jadi sampai sekarang pun bisa mengakses elemen-elemen terutama ya, ataupun video, audio, template yang premium gitu, gratis. Nggak usah berbayar gitu. Betul. Bagusnya untuk para guru nih, ya itu kan ada Canva for Education. Ikutin aja langkah pendaftarannya. Tahun lalu ya Bu Neng ya. Iya, betul. Saya menyampaikan materi itu bagaimana supaya bisa daftar ke Canva ya dan bisa menjadi premium gitu karena kita masuk ke Canva for Education. Boleh Pak, bisa banget seharusnya gitu ya. Dua-duanya boleh ya. Jadi pribadi juga bisa. Saya kan yang satunya yang Gmail, nah yang satunya belajar.id. Yang sekarang saya pakai yang belajar.id. Iya. Tadi yang saya tampilkan yang membuat waktu Ramadan itu yang pakai Gmail pribadi gitu. Iya. Ya baik Pak, terima kasih banyak ilmunya, semoga bisa kami amalkan. Pak Syarif dari mana nih boleh tahu rumahnya? Dari Harugelis rumahnya, untuk instansinya di Harugelis. Indramayu. Indramayu ya. Iya. Kalau tugas di Bongas, Pak. Oh, tugas di Bongas. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Saya tertarik tadi, walaupun telat masuk ya, tapi sangat inspirasi buat saya tambah ilmu bagi saya. Oh iya Bapak Ibu, tadi saya lupa menyampaikan. Sebetulnya materi ini tadi di awal oleh Bu Yustin ya, atau Bu Neng ya, disampaikan sangat bisa untuk menyampaikan materi pembelajaran yang kita ampu. Misalkan kalau saya bahasa Inggris, saya sudah membuat tuh. Saya sudah share juga di akun FB gitu itu. Belajar bahasa Inggris gitu. Tips atau kiat belajar bahasa Inggris. Nah, yang IPA boleh aja bikin tuh. Ya, misalkan tentang apa nih? Tentang magnet segala macam gitu. Ada sebuah akun YouTube yang dia bikin short video cuman menggunakan elemen gambar dan tulisan, tapi itu viewersnya banyak sekali, ribuan. Ya, dan subscribernya juga banyak gitu. Hanya menggunakan tulisan, elemen, ganti layar, tulisan, elemen, ganti layar. Nah, kenapa tidak kita gunakan itu untuk materi pembelajaran ke anak-anak ketika malamnya, besoknya jadwal pelajaran kita nih. Ya, kita share aja
Anak-anak, besok kita belajar ini ya. Coba tolong dipelajari. Yang bisa jawab langsung kirim di kolom chat atau komentar. Nah, jadi besoknya tuh sudah antusias. Besok kita belajar ini loh sama bu guru ini, pak guru ini. Gitu. Nanti kan liburan nih, apalagi nih liburan. Manfaatin aja lomba bikin materi tentang ini. Wah, nanti yang dapat kasih hadiah pas datang. Oh, semangat sekali mereka. Daripada mereka mengakses ya gitu yang nggak jelas gitu ya kan. Main game. Shot video gitu. Iya, betul Kang Ihin. Ya, terima kasih Pak Syarifuddin untuk pertanyaannya. Sama-sama. Dari Indramayu ya yang sudah dijawab oleh Pak Ihin. Selanjutnya ini ada Ibu Lina Nur Asia. Ibu Lina, halo Ibu Lina. Mana Bu Lina? Silahkan. Ibu Lina. Jangan yang sulit-sulit nanya. Dari tadi raise hand terus gitu. Tidak ada. Saya alihkan mungkin ya ke Ibu Agustina Nugraheni. Barangkali ada. Ibu Agustina Nugraheni. Tidak ada juga. Ibu Retno. Oke. Bu Retno Setiawan ada Bu. Oh Bapak. Oh Bapak, ya Allah. Ya Allah. Ya. Mohon maaf Bapak Retno, Oke. ya Allah. Mohon maaf Ya. ya Pak ya. Ya, Ya. bangga Bapak Oke, dari mana Bapak. Pak? Saya Bapak dari Retno Riau, dari Bu. mana? Oh dari Kabupaten Riau, Masya Rokan Hilir. Allah. Jauh juga ya, luar Riau, Riau, biasa. ya. Ya. Salam untuk Riau. Saya juga sering komunikasi nih dengan Bu Neng dan Kang Ihin kan. Ya, Oh, terima iya. kasih. Kang. Masih Bu nih Kang. Berapa Mungkin kita ya? jarak jauh Kang ya. Ya. Jadi Biar jauh tapi terima kan kasih. dekat. Terima Iya, kasih mangga, kesempatannya silakan, nih Kang Ihin, Bu Neng nih kan. Luar biasa nih materinya Kang. Tapi mohon maaf tadi saya sedang dalam perjalanan. Jadi mengikutnya mungkin agak di akhir tadi Kang. Jadi Ya, Bapak. saya melihat tadi ada bagaimana menggunakan dengan chat PPT Kang ya. Ya. Kalau Ya. kemarin kita di Google Doc itu ada AI itu Kang ya, AI gitu kan. Ya. Nah, coba mungkin kita minta supaya prosesnya tadi kan ada di Canva itu dari sebelah sudut kanan Kang gitu ya untuk Kanan bawah betul. Canva Assistant. mengkonekkan ke chat PPT itu Kang ya. Ya. Nah, kemudian ini tentu kan mungkin apakah ini nanti chat PPT ini apakah perlu kita download terlebih dahulu atau secara langsung ketika kita ini itu langsung secara otomatis atau perlu kita lakukan daftar atau login terlebih dahulu ini Kang. Nah, ini yang perlu saya tanya karena tadi saya agak terlambat nih, kan. Jadi mohon petunjuknya nih Kang. Terima kasih Kang. Baik. Siap, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Retno untuk pertanyaannya. Mangga, dipersilakan Kang Ihin untuk menjawabnya. Baik, Bapak Ibu, untuk yang sudah punya akun Canva yang premium begitu ya, ataupun yang belum, boleh dicoba ya. Bisa sekarang boleh atau nanti setelah selesai nih di laptopnya, di HP-nya atau di PC-nya, klik beranda, kemudian pilih yang kita bikin bisa video TikTok ataukah Instagram ataukah Facebook dan lain sebagainya atau video seluler juga boleh. Nah, nanti tinggal dilihat nih di tampilannya adakah di kanan bawah gitu ya. Tapi kita pilih template dulu setelah itu. Lalu di kanan bawah kita lihat apakah ada tampilan Canva Assistant gitu. Ya, atau asisten Canva ya. Karena kalau di saya nih ketika saya coba bikin ya video TikTok kemudian cari template-nya itu sudah muncul otomatis ya. Jadi ketika di situ sudah ada tuh tampilannya. Itu. Coba saya share screen ya. Izin ya bentar. Ya, silakan Kang. Kebetulan tadi ada yang japri ada yang japri katanya ketemu asisten Canva-nya tetapi tulisan ajaibnya nggak kelihatan. Oh iya betul. Nah, ya, mungkin bisa sekalian ditampilkan. Oke. Nah ini kan masuk ke beranda nih. Udah muncul ya Bapak Ibu ya? Sudah Kang. Sudah. Baik. Kita ke video TikTok misalkan.
Tuh, Bapak Ibu, lihat di kanan bawah sudah muncul di saya. Ya, misalkan kita pilih yang ini. Ya, ini misalkan tentang hujan gitu. Kita hapus. Nah, apa sih yang mau kita munculkan materi tentang hujan? Nah, ketika kita klik, ada yang langsung muncul tulisan ajaib judulnya atau magic writing kalau bahasa Inggrisnya. Ada yang seperti ini, saya nggak muncul nih tulisan ajaibnya. Kita ketik aja di searchingnya tulisan, tuh kan muncul tuh tulisan ajaib. Ya, ajaib. Enter. Nah, nanti kita lihat nih mana yang mau kita cari. Nah, atau langsung aja di bawah cari magic writing biasanya harusnya. Coba yang ini, edit dengan tulisan ajaib boleh. Nah, ternyata edit dengan tulisan ajaib ya, Pak Retno ya. Kemudian kita cari aja tema yang sesuai. Kok malah hilang. Tadi ya, edit dengan tulisan ajaib. Manfaat. Waduh, judulnya manfaat lagi ya. Dengan bebas lah ya. Air hujan. Coba asistennya mencari nggak? Kegedean jadinya ya hurufnya. Oh, ada tuh asisten Canva. Nah, tinggal setelah ini tinggal diedit-edit aja. Mau dianimasikan, mau tadi pakai unggahan rekam diri kita kan gitu ya. Pakai background, tambahkan audio sesuai dengan apa temanya ya. Misalkan hujan, cari di YouTube lagu hujan, boleh tuh. Hujan, lagu hujan, ada tuh. Bisa. Cuman kalau ini karena ini lagu dari YouTube, maka sebaiknya tidak diupload di YouTube ya, karena nanti akan kena ban itu ya, atau pelanggaran hak cipta lah ya. Cari lagu-lagu backsound yang dari Canva-nya aja deh, banyak yang aman. Sekaligus ini tadi menjawab ada yang bertanya tentang backsound supaya tidak mohon maaf. Saya tutup dulu ya. Atau kembali ke sini. Ini udah cukup ya? Belum ya yang tadi bertanya? Canva asisten atau asisten Canva udah bisa ya? Sudah, Kang. Sudah, Kang. Oke, saya tutup dulu. Stop share. Nah, ini tadi ada yang bertanya tentang backsound ya? Atau dikembalikan dulu deh ke video? Iya. Saya mau melanjutkan, Kang Ihin. Ya, tadi di chat ada yang bertanya, Kang, itu bagaimana supaya backsound setelah kita upload ke YouTube itu tidak kena klaim hak cipta seperti itu. Ya, klaim hak cipta ya, betul. Ya, mangga. Jadi setahu saya kalau backsound yang ada di Canva, audionya itu sudah aman. Ya, setahu saya yang di Canva sudah aman, audio-audionya silakan dipakai. Kalaupun misalkan mau pakai lagu-lagu yang ada di YouTube, maka dipastikan tidak mengupload secara utuh begitu ya. Bisa kita bikin covernya, kalau bisa bikin dengan gitar, dengan piano gitu ya. Jadi di cover gitu, bukan langsung mendownload kemudian diupload lagi lagu tersebut. Karena langsung terdetek saat tadi proses upload tuh akan found issues-nya gitu ya. Atau sudah terdeteksi. Atau tadi salah satunya kita bisa download NCR,
cari musik yang no copyright. Jadi ada akun yang memang dia tidak menerapkan hak ciptanya. Sehingga ketika di-upload ulang, YouTube tidak mendeteksi ya. Mendeteksi pelanggaran hak ciptanya. Bisa begitu ya, saran saya. Jadi cari upaya supaya tidak terkena hak cipta. Non copyright gitu ya, atau NCR. Kalau saya biasanya begitu. Atau kalau mau aman lagi ya nggak usah pakai backsound. Hanya gambar aja gitu ya sama omongan. Tapi sepertinya akan terasa garing gitu kalau nggak ada backsound itu. Kurang hidup Kang kalau nggak ada Kurang backsoundnya. hidup, betul Iya, sekali. kurang menarik perhatian. Karena hidup tanpa seni itu bagaikan sayur tanpa garam. Ya, betul sekali. Hambar rasanya. Gitu. Tapi Iya. kalau yang saya tahu ya untuk TikTok itu sih sepertinya aman-aman aja. Cuman kalau di YouTube memang rada ketat ininya ya aturan mainnya gitu. Demikian, mudah-mudahan bisa menjawab. Atau kalau ada yang mau berbagi yang pengalaman, apalagi yang sering upload di YouTube supaya aman menggunakan backsound-nya bagaimana, silakan, bebas berbagi di sini. Kita manfaatkan forum ini untuk bisa menambah pengetahuan khususnya dalam upload video ya yang ada backsound. Ya, bagaimana Bapak dan Ibu? Ada yang ingin berbagi sedikit sebelum kita melanjutkan materi berikutnya? Sepertinya sudah cukup ya. Cukup ya. Ya, nanti lanjut ke Kang Dero ya. Iya. Dilanjut ke Kang Dero ya Bu Justin ya. Betul Bu. Ya. Saya tutup dulu dari saya. Kurang lebih Kang Ihin, terima kasih banyak. Kalau ada hal yang kurang dipahami, boleh japri ke saya langsung, boleh, mangga. Saya ada di grup, ya kan? Atau mau ke Bu Neng dulu nanya, nomornya saya yang berapa, boleh, silakan. Mudah-mudahan saya bisa langsung respon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Ihin Solihin untuk pemaparan materinya, sudah luar biasa menarik gitu ya untuk kita simak dan kita praktekkan secara langsung nantinya ya Bapak dan Ibu. Baik, menginjak kepada pemaparan berikutnya yaitu ini narasumber kunci kita yang sudah ditunggu-tunggu tentunya gitu ya dari tadi kehadirannya. Sang master Bu. Betul ya, Bapak Dero Hendi SPD MPD atau kita kenal dengan nama akrabnya adalah Kang Dero, yang beliau juga sebagai guru duta Canva Indonesia, sebagai founder Canva Lovers Nusantara, trainer Canva, kemudian Kapten Belajar ID, pengajar praktik, fasilitator, apapun sudah melekat pada dirinya sepertinya ya. Allah, saya malu nih diliatin Kang Dero. Prosesnya luar biasa. Mangga kepada Kang Dero atau Kang Deniro Hendi dipersilahkan Kang. Baik, hatur nuhun Bu Yus, suara saya jelas Bu? Jelas. Sangat jelas Kang, jelas, sangat ya. jelas sekali. Oke, baik. Mudah-mudahan teman-teman masih semangat ya. Ini biasanya kalau pelatihan Canva sampai jam 10 ya. Nah, insya Allah sekarang nggak sampai jam 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Mohon maaf kalau gambar saya agak goyang-goyang atau tidak terlalu bagus karena koneksi sepertinya. Teman-teman, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini saya senang banget ya. Tadi di angka 208, 210 dan sekarang di posisi pukul 9, 21.00 bertahan di angka 179. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya, teman-teman, silahkan. Iya, terima kasih. Oke, mantap ya. Kemudian selanjutnya ucapan terima kasih untuk teman-teman Canva Lovers Nusantara yang di bawahnya atau kita berkolaborasi dengan teman-teman Canva Lovers Kabupaten Kota. Nah, hari ini yang tampil adalah Canva Lovers Kabupaten Bogor, teman-teman. Di sini ada Kang Ihin Solihin. Tadi keren banget materinya. Saya rasa langkah-langkahnya cukup signifikan untuk bisa teman-teman ikuti. Menjadi guru yang milenial menghamba untuk siswa ya tentunya.
Kemudian ada Bu Yus, kemudian ada Bu Nida ya, dan teman-teman yang lain dari Kanvalopers Kabupaten Bogor. Kemudian di Nusantara juga ini terima kasih nih para ketua Kanvalopers Kabupaten Kota. Kemudian di Nusantara ada Bu Neng, Bu Mardiani, Bu Emma gitu ya, dan teman-teman yang lain tadi ada Kang Retno ya, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Semua ini kalau bukan karena berkah kolaborasi tidak akan terjadi. Jadi keren banget untuk sesi malam ini. Saya izin tidak akan lama, mungkin sekitar 7 menit ke depan. Ada presentasi yang sambil Kang Ihin tadi menjelaskan. Saya juga kotret-kotret di Canva itu cepat buat postingan Instagram. Itu tadi tidak nyampe 5 menit ya. Nah, apalagi dengan AI yang tadi sudah dijelaskan gitu kan, itu akan menjadi sangat luar biasa untuk teman-teman bisa optimal untuk itu. Oke, saya izin share screen sedikit. Oke. Sudah muncul belum ya? Belum. Proses ya, oke. Padahal ini tadi ada potretan dikit. Ya, sebentar ya. Oke, baik. Masih menunggu ya. Baik, sambil menunggu, saya punya sudah. Oh, sudah muncul Bu Neng. Ya, sudah. Oke. Sudah belum ya? Di teman-teman sudah ya? Ya. Apa yang terbaca di situ? Sudah. Mengapa harus belajar? Oh iya betul. Nah itu tadi kotretan sederhana yang coba saya buat gitu. Nah ini adalah postingan Instagram. Oke, baik sebentar. Ini lagi buru ini. Bentar teman-teman, muncul nggak nih? Muncul ya? Ya. Oke. Muncul ya? Oke. Baik, tadi saya salah memilih share screen ya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi pertanyaan pertama adalah karena ini adalah video. Nah, pertanyaan pertama adalah mengapa kita harus terus belajar? Nah, tentu ini hari ini menjadi hal yang sangat urgen bahwa di tengah kondisi malam seperti ini kondisinya libur 4 hari loh kita teman-teman ya, istirahat di rumah gitu. Tapi kemudian kenapa ini 209 sahabat ada di sini gitu? Energi apa yang menggerakkan ini semua? Yang pertama saya kira 215, Kang. Berapa, Bu? 215 tadi. Oh, 215 keren banget gitu. Jadi signifikan apa ya? Kalau auranya itu semangatnya dari hati gitu ya. Hati ketemu hati, frekuensi yang identik terjadi resonansi kebaikan gitu. Nah, itu keren banget gitu. Kalau hari ini kita 200 sekian peserta dan hari ini bertahan di angka 180 lebih, ini keren banget. Nah, apa yang mendorong kita ini untuk terus belajar? Sebenarnya inginnya kita ngobrol gitu ya, tapi karena waktu dan saya yakin semangatnya adalah semangat yang utama adalah ingin menghadirkan kebaikan. Kebaikan untuk kita dan juga kebaikan untuk peserta didik kita. Kalau hari ini guru-guru tidak memacu dan memicu diri menjadi luar biasa, terutama dalam penguasaan literasi TIK atau digital yang hari ini sudah diperagakan tadi oleh Kang Ihin, itu luar biasa, maka saya khawatir kita akan menjadi guru-guru yang ditinggalkan, bahkan ditanggalkan begitu ya, tidak menjadi guru-guru yang dirindukan. Maka energinya adalah sama, energinya adalah kita ingin mengajar sesuai dengan kodrat zaman mereka hari ini. Jadi zamannya digital, zamannya generasi Z, zamannya sudah milenial. Maka kalau saya mengajar masih menggunakan pendekatan pola-pola lama gitu. Ya, bagaimana kemudian hukuman dan reward itu menjadi sebuah keniscayaan. Nah, kalau sekarang diterapkan dengan budaya atau disiplin positif, saya kira itu tidak akan relevan. Bisa terjadi, tapi mungkin efeknya jangka pendek. Jadi semangat kita hari ini untuk terus belajar adalah dalam rangka untuk mengupgrade kompetensi kita agar sesuai dengan kodrat zaman peserta didik kita. Kemudian di slide selanjutnya, karena semangat itu yang luar biasa, maka saya ingin mengangkat tentang bagaimana kemudian nilai-nilai itu bisa muncul dalam diri kita. Nah, di salah satu yang saya pahami, di sini memang ditulis tentang nilai-nilai guru penggerak, teman-teman. Nah, ini memang bagian dari materi modul 1.2 di guru penggerak. Tapi it's okay ya, jangan kemudian merasa minder atau bagaimana. Saya bukan guru penggerak, saya sudah guru penggerak. Semangat kita sama. Semangat kita adalah bergerak menuju kebaikan, bergerak menuju menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi semangatnya itu. Maka energi yang optimal itu ingin kita raih dan kita hadirkan menjadi nilai-nilai dalam diri kita. Nah, hari ini teman-teman semua yang hadir di room ini adalah teman-teman yang luar biasa. Energinya energi kebaikan, ingin menunjukkan nilai-nilai kebaikan yang kemudian akan digunakan untuk berkhidmat kepada peserta didik kita. Apa saja sih yang disebut dengan nilai-nilai seorang guru? Ya, semua kita hari ini adalah guru penggerak.
ya. Nah, ini dalam kaitan bukan konteks pendidikan yang di platform oleh pemerintah misalkan. Semua kita yang sudah atau yang belum, hakikatnya semua kita adalah guru penggerak. Mereka adalah teman-teman yang hari ini ingin senantiasa untuk terus belajar. Apa saja yang harus kita gemakan? Hari ini alih-alih kita menuntut para siswa kita untuk mencapai dimensi profil pelajar Pancasila, cirinya ada 3. 1, pembelajar sepanjang hayat. Yang kedua, memiliki kompetensi global. Dan yang ketiga, berkiprah, bertingkah pola itu dengan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sebelum kita ke siswa, tentu kita harus merefleksi diri. Apakah nilai-nilai itu sudah ada dalam diri kita? Yang pertama, ini mungkin nanti, nah, ini dia, nilai-nilai guru penggerak, nilai-nilai kita sebagai guru, yang pertama itu adalah berpihak pada murid kita. Kalau kita berpihak pada murid kita, auranya adalah kebahagiaan, energinya adalah energi positif, energinya adalah energi ingin berbagi, ingin berkhidmat, ingin melayani mereka. Karena kalau kita bicara tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ini luar biasa ya. Bagaimana kemudian pendidik itu sebenarnya tugas utamanya adalah menuntun, menebalkan pola-pola kebaikan, dan menyamarkan gitu ya pola-pola ketidakbaikan yang muncul dalam diri siswa. Berpihak pada murid, gurunya melayani kebutuhan belajar siswa, kemerdekaan dalam belajar akan tercapai. Nah, salah satu ciri dari kemerdekaan dalam belajar itu adalah tidak adanya tekanan dan paksaan siswa dalam belajar. Nah, teman-teman hari ini belajar short, belajar TikTok, belajar CapCut, belajar apapun yang namanya literasi digital, tujuannya satu sebenarnya, update, upgrade untuk siapa? Untuk berpihak kepada murid atau peserta didik kita. Kemudian yang kedua, nilai-nilai guru penggerak yang saya pahami adalah tentang bagaimana kita bisa mengembangkan nilai-nilai kemandirian dalam diri kita. Alih-alih kita ingin mengajarkan tentang kemandirian kepada peserta didik, tentu yang optimal adalah, nah hari ini teman-teman hadir malam ini di ruangan ini adalah dalam rangka untuk menghadirkan kemandirian tadi, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang bisa menjadi super bisa, dari yang sudah super bisa menjadi berbagi gitu. Ingat, energi kita energi 6B gitu ya, belajar, berkarya, berbagi, berkolaborasi, bergembira, dan berkah. Nah, energinya di situ. Kemandirian untuk kita akan menghadirkan energi yang luar biasa untuk peserta didik kita. Berpihak pada murid, mandiri, kemudian yang ketiga adalah kolaborasi. Kegiatan ini, webinar ini sudah sesi keempat. Dan saya bersyukur teman-teman semua ini luar biasa. Hari ini di PMM kita sudah di angka berapa ya Bu Neng? Mungkin di atas 500 ya, atau 600 gitu. Ya, lebih dari 500 ya. Iya, lebih dari 500 yang sudah bergabung di PMM. Di grup WhatsApp juga sama, di Telegram juga sama. Nah, hari ini juga di kegiatan webinar kita ini terus seperti ini, kolaborasi. Dan kami juga mengundang kalau di antara teman-teman ada yang punya praktik baik dalam hal apapun, selama itu pendidikan, mari kita berkolaborasi untuk kita tampilkan dan berbagi di sini. Jadi yang ngomong di sini tuh, yang bicara di depan seperti ini bukan berarti yang terbaik, teman-teman. Tadi Kang Izin juga sama belajar, saya juga sama belajar. Makanya saya tuh agak suka malu ketika disebutkan sederet gelar gitu teman-teman ya. Gelar A, gelar B, gelar C, gelar D. Apalah arti kita gitu ya ketika sudah tidak ada hanya satu almarhum atau almarhumah gitu. Tapi yang terkeren itu bagaimana kemudian ending kehidupan kita itu ya, fisiknya sudah tidak ada, hancur di mamah bumi, tapi kebaikannya terus menggema sepanjang masa. Melalui apa? Jejak digital. Nah, salah satunya adalah di short video tadi. Manfaat bangun pagi. Mungkin itu sepele ya tulisan itu. Tapi kalau kemudian dipahami lebih dalam oleh para peserta didik kita gitu, bisa jadi itu jadi energi kebaikan. Kolaborasi. Nah, kemudian yang keempat adalah nilai-nilai selain kolaborasi yang harus teman-teman munculkan adalah inovasi atau menjadi generasi pembelajar yang inovatif. Nah, hari ini kita belajar di sini, oh terbuka, loh kok cuma segitu ya? Di Canva enak banget ya? Nggak perlu punya kemampuan mendesain, tapi kok bisa, tidak perlu banyak, mencari inspirasi, template sudah ada di sana, ya butuh sedikit inovasi pun jadi sebuah karya yang luar biasa. Dan kemudian yang terakhir adalah, yang perlu kita canangkan dalam kehidupan kita, nilai-nilai guru penggerak itu adalah, ini dia teman-teman, kebiasaan melakukan refleksi diri, mereflektif, terhadap seluruh kondisi yang ada. Kadang kita kalau sedang ngajar di kelas gitu ya, bawaannya tuh pengen ngegas gitu ya, terus maju gitu ya. Jadi 80 km per jam digas, 90 km per jam, terus pokoknya nyampe bab 3 selesai, mau ngerti, mau nggak ngerti, pokoknya selesai, target kurikulum tercapai. Terus di mana pembelajaran bermaknanya? Kita butuh sedikit untuk menahan diri. Kita butuh sedikit yang dalam modul guru penggerak itu 2.2 disebut sebagai teknik stop. Ya, berhenti sejenak, merefleksi diri. Ya, kalau di PMM itu 3 pertanyaan refleksi itu. Kalau yang sering saya lakukan, ya, setelah mempelajari materi ini, ya, sebelumnya saya seperti ini. Ternyata sekarang saya seperti ini. Langkah terdekat yang akan saya lakukan seperti apa ke depan?
dan perasaan saya hari ini seperti apa. Jadi merefleksi ke dalam diri sendiri. Nah, setelah selesai materi malam ini nih, teman-teman refleksikan. Ya, malam ini dapat ilmu apa ya? Terus ilmu ini mau digunakan untuk apa? Mau tidak untuk mencoba? Nah, saya ingin menggarisbawahi, kalau hadir kita hanya sertifikat, saya khawatir kita salah niat. Dan hadir kita hari ini bukan karena sertifikat. Hadir kita hari ini adalah ingin meningkatkan upgrade dan update kompetensi kita menjadi luar biasa. Nah, ketika itu sudah tercapai, insya Allah nanti Bu Neng, ya Kang Ihin, teman-teman Canvalopers itu akan memberikan reward apresiasi terhadap kinerja teman-teman. Jadi di Canvalopers ini kita bukan para pejuang sertifikat, kita adalah pejuang ilmu, wawasan, dan kompetensi. Adapun sertifikat, iya betul. Adapun sertifikat itu adalah buah dari sebuah energi dahsyat keikhlasan untuk belajar. Jadi kalau kata Nabi Muhammad SAW gitu ya, kejarlah akhiratnya, dunia akan mengikuti. Kalau mengejar dunia, khawatir akhiratnya nggak ikut. Jadi fokusnya ke depan, ke masa depan. Kita ingin menginvestasikan kebaikan untuk peserta didik kita menjadi lebih luar biasa. Dan yang terakhir, ini quotes yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bung Karno. Jika kita mempunyai keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Saya sangat percaya energi semesta, kalau kita menunjuk satu kebaikan ke depan, hakikatnya kita sedang menginvestasikan 3 kebaikan ke dalam diri kita. Menunjukkan seperti ini ya, telunjuk ke depan 1 gitu ya, 3 jari itu ke kita. Maka kalau kita menginvestasikan kebaikan untuk peserta didik kita, saya sangat yakin 10-20 tahun ke depan, mungkin kita akan menjadi orang-orang yang memang diapresiasi oleh peserta didik kita. Dan kita akan membutuhkan mereka untuk menjadi luar biasa. Jadi semangat untuk teman-teman hari ini, pastikan terus semangat belajar dan jangan pernah lelah. Komunitas Canvalopers Nusantara adalah komunitas kebaikan. Mari jadikan setiap detak dan detik kita adalah energi untuk menghadirkan keberpihakan kepada peserta didik kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mohon maaf, izin Kang Dero, ini tadi sekalian ada peserta yang bertanya cara untuk menjadi kontributor Canva. Tadi pertanyaan sejak tadi, tapi sengaja saya bacakan setelah Kang Dero. Ini mungkin Kang Dero yang lebih. Kang Dero nih, yang lebih ya, paham. monggo. Iya, untuk content planner ya namanya ya. Kemarin sempat dibahas dengan Mbak Pipit di Canva untuk Guru Indonesia di satu forum. Memang untuk content planner itu nanti akan dibuka aksesnya, Bu. Jadi mungkin ada nanti, saya juga belum bisa tuh untuk berpartisipasi di situ, tapi nanti saya akan update lah infonya ya, untuk nanti teman-teman bisa menjadi content planner di situ. Kalau nggak salah dia ada semacam syarat ketentuannya seperti apa gitu ya. Mungkin itu levelnya, gradingnya sama juga sih dengan Guru Duta Canva Indonesia. Jadi seperti itu, saya belum bisa memberikan terlalu banyak informasi, tapi kalau teman-teman mau browsing silahkan mencari tentang content planner namanya, kontributor di Canva. Begitu Bu Neng. Terima kasih informasinya. Silakan dilanjut Bu Justin, moderator. Siap Ibu. Terima kasih Kang Dero untuk kata-kata motivatornya kepada seluruh guru di Nusantara. Sekali ngomong langsung kayaknya langsung mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu semangatnya Masya Allah luar biasa Kang Dero, mantap ya. Baik Bapak dan Bu Ibu. Justin, punten Bu Justin. Ya, mangga. Pak Nova ada nggak ya Pak Nova? Pak Nova tadi ada sih Pak. Ada ya. Oh iya, saya lupa Pak Nova, betul. Jadi menginformasikan Kang Dero dan juga semuanya. Betul. Untuk Canvalopers Kabupaten Bogor, alhamdulillah sudah terjadi pergantian pengurus, khususnya di ketuanya, karena saya harus menemani Kang Dero di Canvalopers Nusantara. Oh iya ya. Biar tidak rangkap jabatan, jadi diamanahkan ke Pak Nova. Tapi sepertinya sudah keluar mungkin ya. Iya, tadi di awal ada, sekarang di awal ada, tadi saya juga lihat. Iya, kalau ada sudah perkenalan sekalian ya. Ya, terima kasih Kang Ihin untuk informasi tambahannya. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah di penghujung acara ini, luar biasa sampai saat ini masih antusias untuk mengikuti seri webinar Canvalopers Nusantara Berbagi yang sudah menginjak kepada sesi keempat. Saya sedikit ada pantun. Jalan-jalan ke Kota Baru, jangan lupa beli kelapa.
Kalau ingin konten baru, jangan lupa dengan Canva ya Bapak. Jadi konten kreator setiap harinya dengan konten yang edukatif bagi siswa-siswi kita. Baik, sebelum ditutup, boleh on cam sebentar untuk sesi foto bersama Bapak dan Ibu. Yang masih on, boleh on cam-nya kita sesi foto bersama terlebih dahulu. Ibu Nida siap, Ibu Nida? Siap, siap. Oke, siap. Mangga. Jangan ada yang kirim komen dulu ya. Ya, saya Iya tutup nih. ya. Saya tutup Ya. komennya ya. Siap ya Bapak dan Ibu. Gaya tercantiknya di malam hari tetap saja membahana. Luar biasa. 1, 2, 3. Sudah ya Bu Nida ya? Ya, terima kasih Bu Nida. Baik Bapak dan Ibu dan seluruh pengurus Followers Nusantara, juga pengurus Followers Kabupaten Bogor. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan ucap dan sikap pada seri webinar kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para narasumber kita tadi bermanfaat dan bisa diterapkan secara langsung oleh kita dan bisa membuat konten edukatif bagi peserta didik kita sehingga pembelajaran akan menjadi lebih menarik dan bermakna. Baiklah, mari kita bergerak bersama untuk wujudkan Merdeka Belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Yuni. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Sami, Bapak dan Ibu, mangga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rekamannya